wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Putren, Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Putren, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di sini dalam acara pengimbasan modul 1.4 dari Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Nganjuk dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita tetap mampu melaksanakan tugas dengan baik di sekolah. Tidak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau kita nantinya akan mendapat syafaat di akhir zaman. Di sini akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat sosialisasi budaya positif di sekolah, kelima penutup, dan keenam doa. Pembukaan sudah saya lakukan. Untuk yang kedua, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air ini, marilah saya mohon Bapak Ibu Guru berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Kami persilakan. Bapak Ibu Guru, kami persilakan untuk duduk kembali. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Putren. Kepada yang terhormat Bapak Suwarno SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu
SD Negeri 3 Putren. Terima kasih atas kerawan panjenengan di pagi hari ini yang akan menerima imbas dari guru penggerak, yaitu tentang membangun budaya positif di sekolah. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Lain daripada itu, terima kasih kepada Bu Citra yang nanti akan menyampaikan materi yaitu tentang membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Mengapa perlu diimbaskan kepada Bapak Ibu? Karena di SD Negeri 3 Putren tercinta ini telah ada 3 guru penggerak, yaitu Bu Intan yang memegang di kelas 6, Bu Citra memegang guru di kelas 5, serta Pak Darul yang memegang di kelas 3. Pengimbasan ini bertujuan semata-mata agar Bapak Ibu yang belum menjadi guru penggerak segera terlecut untuk menjadi guru penggerak yang di masa akan datang. Jadi nanti kami harapkan kepada Bu Citra materi apa yang telah diterima sebagai guru penggerak akan diimbaskan kepada Bapak Ibu PTK yang ada di SD Negeri 3 Putren ini, serta Bapak Ibu guru yang akan menerima materi dari Bu Citra akan terimbas dan sekaligus menjadi motor guru penggerak di masa yang akan datang. Akhirnya waktu selanjutnya kita serahkan kepada Bu Citra untuk memberikan materi dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu Guru mau hadir dalam acara pengimbasan saya selaku calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Nganjuk. Di sini saya akan menyampaikan materi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah kita. Perlu diketahui Bapak Ibu Guru semua, kita harus mengetahui terutama filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini karena Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini tugas Bapak Ibu Guru itu adalah menuntun, tidak memaksakan sesuatu kepada anak-anak. Kita tidak boleh memaksakan anak harus begini, anak harus begitu. Jadi ibaratnya petani, ya kalau musim hujan ya bisa tanahnya menjadi subur atau gersang, kan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani, sedangkan anak-anak di sini sebagai bijinya.
biji akan tumbuh setelah disemai, ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan dari Pak Tani seperti pemupukan, penghilangan hama, penyiraman, dan membersihkan rumput-rumput ya, penyinaran cukup dan pembersihan, maka biji tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitu pula sebaliknya Bapak Ibu, jika tanahnya kurang subur, bisa jadi tumbuhan juga tidak akan subur. Tanah di sini diibaratkan sekolahan kita. Sekolah kita itu sebagai tanah untuk menyemai padi. Padi tadi anak-anak, kita sebagai petani ya. Jadi kita tidak harus memaksakan tanaman itu harus tumbuh subur karena tergantung lingkungan juga. Nah, tujuan kita di sini adalah meraih profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pelajar berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di sekolah kita sudah dibiasakan seperti sholat duha bersama, itu termasuk pada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bernalar kritis. Di sini anak mampu memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi anak bisa berpikir. Yang ketiga, bergotong royong. Di sini sudah ada kegiatannya seperti Jumat bersih, terus waktu anak-anak piket bersama itu. Keempat, berkebinekaan global. Di sini pelajar mempertahankan budaya luhur lokalitas, seperti kalau pada waktu Maulid Nabi itu termasuk ke dalam kebinekaan global juga. Terus kita menerima siswa tanpa membedakan statusnya. Nah, itu juga kebinekaan global. Selanjutnya, mandiri. Anak itu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya ya. Dan terakhir, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu secara orisinil. Anak itu membuat karya sendiri tanpa bantuan orang tua. Konsep budaya positif di sini ada 7 macam. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu guru ingin mengetahui bagaimana konsepnya dari budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol belajar. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal kalau teori kontrol dunia beda lagi. Realitas kebutuhan kita ini berbeda. Jadi tidak sama antara satu dan individu lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Menurut
jenengan ini baik, belum tentu menurut orang lain baik. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku manusia itu pasti ada tujuannya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Jadi ini yang dari teori kontrol dunia. Yang kedua, disiplin positif. Bapak Ibu guru tentu mengenal apa itu disiplin. Biasanya dihubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan terhadap peraturan. Disiplin biasanya dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif dengan memberi hukuman itu justru akan kurang baik di sini. Karena ini termasuk alternatif yang terakhir. Kalau bisa juga tidak perlu digunakan sama sekali disiplin hukuman ini ya. Jadi ada disiplin positif nanti yang tidak harus memaksakan kepada anak. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat ini self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, disiplin dari dalam hati kita, maka penguasa yang akan mendisiplinkan diri kita. Jadi seperti Bapak Ibu guru misalkan melewati lampu merah, tidak ada polisi, langsung lewat, biasanya ada yang begitu. Terus ada juga dia yang berpegang teguh kepada keyakinan hatinya, lampu merah, waktunya berhenti. Terus walaupun tidak ada orang atau polisi, dia disiplin. Nah, inilah disiplin yang tingkatannya paling bagus ya. Ini disiplin dari dalam diri sendiri. Nah, diharapkan anak-anak itu dapat tercipta disiplin dari dalam hati, bukan karena takut, bukan karena ingin dipuji. Itu. Jadi kemerdekaan yang diberikan oleh Bapak kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Diane Goosen menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin Bapak Ibu guru berperilaku juga ada yang di antara ketiga ini. Nah, tingkatan yang paling rendah itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku harus disiplin karena nanti takut dihukum. Nah, itu kurang bagus. Yang paling bagus yang ketiga, yaitu menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu guru. Di sini seluruh tindakan manusia tadi merupakan usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar manusia. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan,
seperti melanggar peraturan. Hal itu sebaiknya dikarenakan karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar karena gagal, maka dari itu dia melakukan pelanggaran, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atas pengakuan kemampuannya. Keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Sebelum di sini kita lanjutkan kasus dari Bu Ambar ini, mungkin ada yang ditanyakan dari materi awal tadi, mungkin tentang disiplin positif. Ya, Bu. Ya, silakan Pak Pran. Kira-kira pertanyaannya apa? Kalau tanya ini bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid. Padahal selama ini masih banyak murid yang sulit dalam melaksanakan disiplin di sekolah. Gimana caranya untuk biar anak itu mau Disiplin, ya. Jadi supaya anak itu disiplin positif begitu ya Pak ya. Tidak disiplin karena takut nanti kena hukuman atau kena sanksi. Nah, di sini yang pertama kita harus mengenalkan disiplin kepada anak sejak dini, Pak. Jadi anak itu dari kecil itu diajari untuk disiplin. Itu terutama dari rumah dulu ya. Karena pendidikan anak yang pertama itu dari lingkungan rumah. Sebagai orang tua, kita harus mendidik terlebih anak itu. Harus disiplin, misalkan waktunya sholat, selalu mengingatkan. Nanti kalau terbiasa, akan lebih mudah kalau dia dewasa. Yang kedua, kalau disiplin di sekolah ini, sebaiknya Bapak Ibu guru itu memberi contoh kepada anak-anak. Misalkan datang tepat waktu, kemudian waktu istirahat tidak di dalam kelas, anak-anak diberi pengetahuan tentang disiplin. Yang ketiga, mendiskusikan setiap aturan dengan siswanya, Pak. Jadi kita tidak harus guru harus peraturan di sekolah ini tidak. Jadi guru tidak boleh memaksa. Jadi kita mendiskusikan dengan anak-anak di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah kelas 5 kemarin sudah saya ajak untuk membuat peraturan di sekolah. Jadi melalui keyakinan kelas itu anak-anak kita tawarkan, kita beri tawaran. Kira-kira apa yang akan dilaksanakan di sekolah kita, di kelas kita? Kira-kira peraturan apa? Kemarin anak-anak juga sudah memberikan kepada saya dan saya tempel itu hasil diskusi dengan anak-anak berupa keyakinan kelas. Kemudian setelah itu kita harus bersikap tegas tapi tidak marah. Jadi kita kalau ada anak yang melanggar, mungkin kita tanyakan dulu, kenapa kamu melanggar? Nah, di sini nanti ada bagian terakhir nanti restitusi ini caranya. Menanyakan anak, kenapa kamu terlambat sekolah? Pasti anak ada alasan sendiri. Jadi tidak langsung kita hukum, kita tanyakan. Kemudian kita tawarkan, kira-kira kalau kamu terlambat, apa sanksi yang harus dilaksanakan? Kita tanyakan begitu. Mungkin itu Pak
dari jawaban saya. Pripun? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti tadi sudah yang disiplin ya. Sebelum kita lanjut, mungkin di sini tadi sampai kebutuhan dasar sini. Di sini ada kebutuhan dasar tadi. Nah, di sini baru kita akan tahu seperti kasus pada Ibu Ambar ini. Ibu guru wali kelas 2A SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika tidak menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang dilakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kok meminta bekal temannya? Padahal kita belum tahu alasannya. Nah, ini karena Doni itu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar hidup tadi ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di sini kita bisa mengetahui kebutuhan Doni itu dari jawaban Doni. Kalau Doni di sini jawabannya ditanya Bu Ambar tadi karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Nah, di situ berarti Doni memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup atau survival. Ini kebutuhan dasarnya. Jika Doni jawabnya itu mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada orang tua atau guru, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan Doni. Nah, kebutuhan dasar Doni di sini berarti cinta dan kasih sayang. Anak itu butuh cinta dan kasih sayang dari orang lain. Itu yang jadi kita melihat jawaban dari anak tersebut. Jika jawaban Doni di sini merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya untuk memberikan bekal tadi, berarti di sini Doni memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kekuasaan. Terkadang ada anak di dalam kelas itu ingin menang sendiri, menguasai kelas. Nah, itu kebutuhannya tentang penguasaan. Yang keempat, jika Doni tadi merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya karena tiap hari diberi tahu, tempe, dia sampai bosan sehingga dia meminta bekal temannya karena bekal temannya mungkin menarik bagi dia. Nah, di sini dia berusaha memenuhi kebutuhan tentang freedom. Jadi kebebasan. Manusia itu kan ingin bebas. Aku ingin makan ini, ingin makan itu, tapi karena bekal yang diberikan hanya itu, dia bosan sehingga dia meminta bekal pada temannya. Yang kelima, kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Di sini Doni jika menjawab melakukan karena iseng dan kesal. Temannya kalau melihat temannya ekspresinya ada yang marah, itu dia malah senang. Nah, di sini dia merasa senang mengganggu temannya. Nah, ini ada anak yang seperti itu dalam memenuhi kebutuhannya karena dia senang. Nah, itu tadi yang dari kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, untuk sambil kita istirahat sejenak, kita mungkin ingin melakukan gerakan-gerakan seperti yang ada di sini. Ice breaking ya. Ice breaking
Kami mohon Bapak Ibu bisa berdiri mengikuti gerakan di sini. Monggo. Agar tidak jenuh pelaksanaan pengimbasan ini. Nggih. Ketika anak jenuh di dalam kelas, mungkin kita bisa memberikan ice breaking. Jadi mereka biar semangat, yang ngantuk, yang awalnya ngantuk bisa semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu? Capek? Ya, sudah dapat keringat sedikit ini. Baik, kita lanjutkan kembali agar tidak terlalu siang nanti. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. Di sini posisi kontrol itu menurut Diane Goosen dalam bukunya Restitution Reconstructing School Discipline pada tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah sudah efektif? Apakah berpusat pada kemerdekaan dan memandirikan murid? Jadi kita perlu meninjau kembali.
Teori kontrol Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan melalui kontrol. Jadi kita tetap mengontrol siswa kita. 5 posisi itu apa saja? Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, monitor atau pemantau. Kelima, manajer. Dari kelima ini yang paling buruk yaitu sebagai posisi kontrol penghukum. Nah, bagaimana posisi kontrol kelimanya ini? Di sini ada contoh-contohnya. Penghukum, biasanya guru sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, misalkan nyetot muridnya, itu fisik, karena mungkin ramai, menjewer telinga, ataupun dengan verbal. Verbal itu tidak kasar, tapi misalkan dengan pandangan mata yang melotot, nah itu juga, itu namanya penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, terus atau awas sambil tangannya gini ya, kamu selalu saja salah. Nah itu selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, contoh dari posisi kontrol penghukum ini yaitu tadi nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya sambil menunjuk-nunjuk sambil menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, di sini coba tanyakan pada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila seorang guru berbicara seperti itu saat murid datang terlambat? Kemungkinan murid di sini marah, dalam hati itu mendendam, bersifat agresif, kadang dia juga sudah kembali duduk tetapi tetap melanggar peraturan, misalkan mencoret-coret buku atau meja tulis karena jengkel tadi dimarahi oleh gurunya. Posisi yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Guru di sini bersuara lembut, membuat orang merasa bersalah dengan menggunakan keheningan. Biasanya diam ya di sini. Anak itu menjadi tidak nyaman. Kita misalkan kalau marah terus diam, anak-anak akhirnya menjadi hening, takut. Nah, seperti kata-kata yang dikeluarkan secara lembut tadi, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, ini contoh membuat orang bersalah, anak merasa bersalah. Nah, di sini bahasa tubuhnya biasanya memelas, sedih gitu ya, merapat pada anak sambil lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya, sudah berjanji tidak terlambat lagi, tetapi kenapa kok mengecewakan ibu? Nah, di sini perasaan murid bagaimana? Akibatnya murid itu merasa bersalah. Dia merasa kalau perbuatannya itu salah, tidak sanggup membahagiakan orang lain, sehingga sikap seperti ini terkadang lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi anak itu biasanya dipendam dalam hati. Tetapi kalau anak itu waktu amarahnya meletus, bisa menyakiti sendiri atau orang lain. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman.
Guru dalam posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dari ucapannya. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif jika hubungan antara guru dengan murid itu berjalan baik, namun bisa juga negatif jika guru tidak bisa membantu murid tersebut, sehingga murid tersebut akan kecewa. Kata-kata yang biasanya keluar, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi ini sebagai teman. Di sini seperti itu tadi, Adi, ayolah, bagaimana sikap kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Di sini kemudian, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Bapak guru bantu. Nah, ini sebagai teman. Nah, bagaimana perasaan murid jika guru seperti ini? Mereka senang sekali, akrab dengan guru, merasa akrab. Itu yang termasuk dampak positif. Hanya saja nanti kalau anak itu menjadi tergantung pada kita. Seperti misalkan kalau tidak diajar oleh guru yang disukai tadi, mungkin dia menjadi tidak mau, kadang tidak mengerjakan tugas karena bukan guru yang disukai tadi. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Monitor ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini bisa menggunakan stiker, catatan, slip, daftar cek. Nah, ini kita memantau murid. Pertanyaan yang sering diajukan guru pemantau biasanya, ayo peraturannya apa? Nah, menanyakan pada anak seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus dijalankan? Jadi ini sebagai monitor. Contoh dari itu tadi, di sini ada percakapan antara guru dan Adi. Di sini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat berapa menit? Sudah mengerti apa yang harus dilakukan? Bila terlambat, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat, nanti mengerjakan tugas ketertinggalan. Nah, di sini anak pada waktu temannya sudah istirahat, dia harus mengerjakan tugas gara-gara tadi dimonitor sama gurunya belum selesai tugasnya. Akibatnya di sini murid memahami sanksi yang harus dijalankan. Jika melanggar sanksinya ini dia sadar ya. Kemudian di sini tapi anak-anak ini tidak nyaman dan harus tinggal di kelas saat istirahat padahal temannya sudah istirahat. Jadi dia mematuhi dari gurunya peraturan tadi. Yang kelima, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, kita harus mengacu pada restitusi.
yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dirinya sendiri. Karena di situ murid sudah memahami sendiri konsekuensinya. Nah, di sini sebagai murid perasaannya itu fokus pada membahagiakan guru dan orang tua. Jadi murid tadi fokus pada guru dan orang tua. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan intrinsik. Eksternal itu dari luar, kalau intrinsik dari dalam hatinya sendiri. Misalkan di situ ada perilaku yang kontrol negatif, itu sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah. Kalau positif itu sebagai teman dan pemantau. Yang selanjutnya kontrol diri itu sebagai manajer. Nah, di sini yang berhasil dan sukses itu tipe teman, kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer. Yang gagal di sini penghukum dan membuat orang bersalah. Contoh perbuatan guru, penghukum tadi menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat orang bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaannya. Kalau sebagai teman, membuat alasan untuk murid-muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer biasanya mengajukan pertanyaan pada anak tersebut, kenapa melanggar, ya ada alasan sendiri. Di situ hasilnya, kalau penghukum, anak berontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kalau sebagai pembuat orang bersalah, menyembunyikan kebohongannya, dia sering berbohong. Kalau sebagai teman, hasilnya nanti anak akan ketergantungan. Sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Ya, kalau diawasi dia patuh. Kalau manajer, menguatkan watak atau karakter. Yang kelima, di sini adalah keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama perlu diciptakan atau disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama untuk warga kelas. Jadi membuat keyakinan kelas dengan menanyakan pada anak-anak tadi. Menurut Goosen, keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat dalam menjalankan keyakinan. Cara pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan itu bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan dari lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi pembuatan keyakinan kelas. Jadi curah pendapat di sini. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukannya, jadi kalau kita membentuk keyakinan di kelas kita, nanti yang pertama murid-murid di kelas dipersilakan untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi Bapak Ibu Guru berunding dengan siswanya. Yang kedua, mencatat semua masukan, baik di papan tulis ataupun di kertas seperti punya saya. Terus
susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Dan gantilah kalimat negatif menjadi positif. Kalimat negatif di sini contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kemudian dirubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, setelah itu ditinjau kembali curah pendapat tadi yang dicatat. Nanti yang sebaiknya keyakinan kelas tadi tidak terlalu banyak, berkisar 3 atau 7 prinsip. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalkan bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, di sini yang kelima, oh ya, sebelum lanjut kelima, di sini akan Bapak Ibu guru akan saya beri lembaran kertas yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Di sini sudah tertulis peraturan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain dan lainnya. Nanti coba Bapak Ibu guru bisa menempel kira-kira yang sesuai dengan peraturan itu yang mana? Monggo ini. Ini keyakinan kelas. Kira-kira ini cocoknya gimana? Yang peraturan. Monggo. Ya. Kira-kira yang cocok dengan mengembalikan barang dan tempatnya ini nilai kebajikan apa? Punya Pak Huda, Pak, ini bisa di apa itu solasinya bisa dilintek. Ya, yang berhubungan dengan kesehatan kira-kira peraturan apa di sini yang berhubungan dengan nilai kesehatan? Ya kali. Nggih, diklintek sampun. Paknya Pak Mas Darul. Nggih, yang di sini ini yang keyakinan kelas, ini peraturan yang sesuai dengan peraturan itu loh. Iki tekoknya cocok karo nilai kebajikan apa? Dilarang kembalikan barang pada tempatnya. Berarti nilai kebajikan apa yang ada pada peraturan itu? Kira-kira apa? Ini ada nilainya. Jadi Bapak Ibu guru sudah memahami keyakinan apa belum untuk mengecek? Ya, kira-kira nilai kebajikan yang sesuai dengan peraturan itu apa? Kalau kita menggunakan masker contohnya, kira-kira nilai apa Bapak Ibu? Iya, betul. Nilai kesehatan. Bukan menghormati orang lain, ya. Coba bisa. Tidak apa-apa di sini di sampingnya kalau Bu Ani mungkin keyakinannya gimana? Yang sesuai. Nah, kita lihat jawabannya apakah sudah betul dari Bapak Ibu guru semua. Yang pertama, peraturan di sini ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya.
kira-kira nilai kebajikan apa kalau kita mengembalikan barang pada tempatnya? Ini ada yang menjawab keamanan, saling menghormati. Kira-kira yang nomor 1, bertanggung jawab. Yang sesuai. Ya, Bu Ani, tepuk tangan untuk Bu Ani. Bu Ani betul ini ya, bertanggung jawab. Jadi kalau kita misalkan menggunakan barang, setelah selesai menggunakan harus dikembalikan ke tempatnya. Nah, ini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Ya, di dalam kelas bisa diberikan keyakinan kelas bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini ada yang menjawab kesehatan, menghormati orang lain. Kira-kira apakah ada hubungannya dengan kesehatan? Ada apa tidak? Bapak Ibu, kalau mengganggu orang lain apakah ada hubungannya dengan kesehatan? Tidak ada, nggih. Jawaban yang kedua itu saling menghormati. Harusnya saling menghormati, bukan mengganggu orang lain. Kita harus menghormati, jadi tidak boleh mengganggu ya. Yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Di sini kok ada yang menjawab saling menghormati. Padahal jawabannya keamanan. Kalau ada kekerasan biasanya berhubungan dengan pertengkaran, kelas menjadi tidak aman. Nah, nilai kebajikan yang mendasarinya ya di situ keamanan, saling menghormati dengan orang lain. Tapi di sini ada nilai kebajikan yang sudah betul, saling menghormati saja. Kemudian selanjutnya yang keempat, dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini jawaban Pak Panji juga sudah betul. Tepuk tangan untuk Pak Panji. Berarti sudah dapat memahami keyakinan kelas. Yang dilarang merokok ini harusnya berhubungan dengan kesehatan ya, kesehatan dan menghormati orang lain. Karena kita tidak boleh sembarangan merokok, apalagi di tempat umum banyak orang. Biasanya dilarang merokok. Nah, nilai kebajikannya yaitu untuk kesehatan dan menghormati orang lain. Terima kasih Bapak Ibu guru semua responnya. Semoga kedepannya bisa mengerti, memahami keyakinan kelas. Ye, monggo Bu Ani. Bagaimana jika murid melanggar keyakinan kelas? Apakah ada sanksi atau hukuman untuk mereka? Oh, iya. Pasti tata murid kita ini pasti tetap saja ada yang melanggar. Tetapi kita juga dalam menerapkan sanksinya itu bentuk hukumannya harus disesuaikan. Misalkan kalau anak itu melanggar, kita tanyakan dulu, kita bisa melakukan kegiatan restitusi. Jadi di sini anak biasa ditanya kenapa melanggar. Kemudian nanti kalau dia sudah menjawab jawabannya apa, karena setiap perilaku pasti ada tujuannya anak itu. Menurut kita anak ini melanggar jelek berarti perilakunya, padahal dia itu ada tujuannya. Nah, di sini kita tetap memberikan sanksi agar anak itu menjadi disiplin, tapi sanksinya bisa kita tanyakan, misalkan kira-kira apa anak-anak yang sanksi yang harus dilaksanakan, yang kamu terima. Anak-anak itu kita tawarkan sanksi, sehingga di sini anak itu merasa sendiri. Kalau tadi dia itu berbuat salah, oh iya, anak itu pasti merasa kalau berbuat salah pasti dia itu menyadarinya, dan dia, Bu, misalkan kenapa kamu terlambat? Terus dia menjawab, karena
semalam saya melihat sepak bola misalkan, sehingga bangunnya kesiangan. Nah, kira-kira apa sanksi yang harus diberikan? Kita tanyakan pada anak tersebut, kemudian dia bersedia kena sanksi ini untuk melaksanakan. Nah, kita perbolehkan. Karena setiap anak pasti menyadari juga kalau dia merasa bersalah itu pasti sadar. Mungkin itu Bu Ani. Jadi hukumannya, sanksinya tadi kita tanyakan dulu pada anak, kemudian kita tawarkan kira-kira sanksi apa yang harus dia lakukan. Nanti dia pasti memberi yang saya tidak akan mengulangi lagi, ya misalkan tidak mengulangi lagi, tapi kalau mengulangi lagi nanti apa kira-kira kita tanyakan. Begitu Bu Ani? Nggih. Nah, ini tadi sudah yang keyakinan kelas. Yang selanjutnya tadi ini sudah ya, segitiga restitusi. Oh, belum. Yang kelima, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini jadi anak dikondisikan untuk memperbaiki kesalahan dan bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Perilaku yang menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah distabilkan identitasnya, melakukan validasi tindakan yang salah. Karena semua perilaku itu memiliki alasan. Walaupun perilaku itu salah, pasti ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini contoh dari segitiga restitusi. Validasi tindakan bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jika anak berbuat salah, kita tanya, kenapa kok dia berbuat seperti itu? Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang selanjutnya menstabilkan itu biasanya ada, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang berbuat salah. Jadi walaupun guru pun juga pernah berbuat salah, tidak hanya anak. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Dengan adanya restitusi ini, kalau dia berbuat salah, kita tanyakan keyakinan kelas. Kemarin keyakinan kelas apa yang sudah dibuat? Nah, jadi dia ingat, oh iya saya membuat keyakinan kelas ini, sehingga dia mau mengubah sikapnya. Di sini
Sisi yang pertama tadi, bagian dasar segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang sukses. Validasi tindakan itu setiap tindakan yang dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kebutuhan dasar ada berapa Bapak Ibu? Ya, betul Pak Ran, ada 5. Nah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, itu dari dalam diri kita. Kita menggunakan masker karena apa? Untuk kesehatan. Nah, seperti itu keyakinan kita. Orang yang memakai masker pasti dia bisa terhindar dari corona, misalkan seperti itu keyakinan kita. Nah, yang tidak memakai masker nanti bisa tertular. Nah, itu keyakinan dari diri. Sekian, terima kasih. Sudah selesai, Bapak Ibu Guru. Demikian tadi pengimbasannya. Namun di sini saya akan menampilkan budaya positif yang sudah saya rangkai, yang sudah saya lakukan selama ini dalam sebuah video yang akan saya tampilkan pada Bapak Ibu Guru semuanya. Mungkin nanti Bapak Ibu Guru yang lain punya ide budaya apa yang lebih baik bisa dilaksanakan. Ini kegiatan senam bersama setiap hari Jumat. Anak-anak sangat semangat ini. Kegiatan Jumat bersih. Sholat juga bersama. Saya bersalaman dengan Bapak Ibu Guru. Mengenalkan permainan tradisional perlu ini pada anak-anak biar tidak bermain HP saja. Menari bisa di luar kelas karena lebih luas ya. Ini pelaksanaan korban yang nanti akan kita laksanakan kembali. Ini Bapak Ibu Guru juga menggunakan. Ini anak-anak kreatif sekali ya. Dia mau tampil, mau berusaha menggunakan kostum yang sesuai.
berprestasi. Ini syukuran kelas 5 kemarin karena menang juara 2. Ya. Nah, ini membuat keyakinan peraturan pada anak-anak. Ini pelaksanaan restitusi anak-anak yang mungkin bermasalah. Nah, tujuan kita yaitu menjadikan siswa generasi emas. Kalau dulu mungkin generasi milenial, sekarang generasi emas yang berprofil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu Guru, pengimbasan yang bisa saya lakukan dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Akhirul kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa saya mohon pada yang bertugas Bapak Huda memberikan doa agar apa yang kita laksanakan hari ini dapat kita terapkan di SD kita yang tercinta ini, budaya positif. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan masjidan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afan wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'an wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sarawiyan min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrati a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidadina wa ashabina
أزواجنا وذرياتنا من أهل علم من أهل صدقة اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي ربنا الصغيرة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sampun Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit dan Farhan, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan budaya positif. Salah satunya yaitu melaksanakan keyakinan kelas. Di situ kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana menurut kalian budaya keyakinan kelas itu? Sangat bagus Bu, karena kami diberi kebebasan menentukan peraturan kelas. Ya, diberi kebebasan dalam menentukan peraturan kelas sesuai dengan keyakinan Tersendiri. ya, diri sendiri. Jadi kamu bebas menentukan peraturan kelas. Berarti Bu Citra tidak memaksa kamu harus begini, tidak memaksa harus begitu, tapi kamu sadar sendiri ya nak ya, sadar sendiri bagaimana kalau peraturan itu kamu buat sendiri, apakah kamu ingin melanggar peraturan yang telah kamu buat sendiri? Tidak. Jadi sesuai keyakinanmu. Kamu membuat apa kemarin peraturan kelasnya? Menghargai guru. Menghargai guru. Terus kalau Farhan apa? Menghormati guru. Menghormati guru. Ya, itu sudah bagus sekali kalau diterapkan. Ya? Ya. Kira-kira nanti kalau melanggar siapa yang menentukan sanksinya? Diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Jadi Bu Citra tidak memaksa kamu untuk menghormati Bu Citra, tidak memaksa kamu untuk menghargai Bu Citra, tapi kamu sadar sendiri ya. Iya. Ya. Ya. Terus bagaimana perasaanmu selama ada keyakinan kelas? Apakah kamu merasa terganggu? Ya. Merasa senang? Senang. Selain membuat keyakinan kelas anak-anak, kemarin Bu Citra itu sudah banyak melakukan kegiatan di kelas kita, ya. Ya. Contohnya seperti syukuran. Kemarin kamu mendapat apa? Kok bisa ada syukuran di kelas? Dapatkan juara. Ya, juara apa? Juara Menyanyi. Terus yang satunya kemarin Farhan juara apa? puisi. Puisi, lomba puisi ya. Selain budaya yang tadi, kira-kira budaya apa lagi yang bagus diterapkan di sekolah kita ini? Sholat duha bersama. Iya, pinter. Kalau kamu dengan sholat duha bersama, kamu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Ya, terus selain itu, Mengadakan ucapan di Jumat bersih. ya supaya apa? Mengadakan kerja bakti hari Jumat. Supaya apa? Lingkungan bersih. bersih. Sekarang ini kan maraknya apa? Demam berdarah. Jadi lingkunganmu harus Bersih. bersih. Nah, itu tadi budaya yang perlu kita terapkan di sekolah kita ya. Semua itu mengandung hal yang positif supaya kita menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk kedepannya kamu siap melaksanakan budaya tersebut? Siap. Ya, untuk meraih profil pelajar Pancasila. Semangat ya anak-anak ya. Ya, terima kasih kalian sudah memberikan respon terhadap kegiatan budaya positif yang telah Bu Citra lakukan selama ini. Semoga kalian tetap semangat. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan refleksi saya terhadap budaya positif yang dilaksanakan pada sekolah saya.
Budaya positif memang sangat bagus dilaksanakan di sekolah, karena dengan budaya positif dapat menumbuhkan karakter pada diri siswa didik kita, sehingga siswa didik kita bisa berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Namun dalam pelaksanaan budaya positif yang ada di sekolah saya masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Dalam perbaikan budaya positif nanti, saya perlu berkolaborasi dengan wali murid, sehingga mereka tahu apa budaya positif di sekolah yang akan dilaksanakan. Dan hal ini perlu adanya sosialisasi juga terhadap wali murid, sehingga mereka dapat mendukung sepenuhnya berjalannya kegiatan di sekolah untuk mencapai budaya positif. Demikian tadi rencana saya. Saya ucapkan terima kasih.